Fotelsis, Ascension Tubuh Chapter 1491, Kimbi. Silakan mendengarkan. Lorong ini membentang sepanjang jalan, hanya berhenti oleh sarang ini. Jika Anda ingin pindah, Anda harus lewat dari sisi sarang. Tidak ada keraguan bahwa ada risiko besar bagi Luo Zeng. Jika lembah ini terganggu, situasinya menjadi cukup merepotkan. Mungkin Luo Zeng tidak jelas tentang kekuatan lembah liar ini, tetapi hal ini sama sekali tidak mudah diprovokasi. Namun, karena Luo Zeng telah tiba di sini, tidak mungkin untuk kembali. Setelah mengambil keputusan, Luo Zeng menarik napas dalam-dalam dan mulai menyatu dengan napasnya sendiri. Dia mengikuti sudut dan bergerak maju perlahan-lahan. Tidak peduli gerakan atau langkahnya sangat kecil. Dalam pikiran Luo Zeng, lembah dari makhluk semacam ini tidak terlalu agresif. Mereka umumnya adalah orang-orang yang tidak melakukan saya dan saya tidak melakukan kejahatan. Selama mereka tidak terganggu, mereka tidak akan menyerang secara aktif. Ini adalah celah besar antara lebah dan lebah, tetapi sekarang tampaknya kebiasaan hampir sama. Setidaknya lebah ini juga membangun wilayah mereka sendiri. Sarang, selama Luo Zeng tidak menyerang wilayah mereka, masalahnya tidak boleh besar. Kali ini perlahan mendekati sarang, pengamatan Luo Zeng menjadi semakin jelas. Ada celah heksagonal yang tak terhitung jumlahnya di atas sarang, dan lebah berukuran kepalan tangan masuk dan keluar dari celah. Di bawah pengawasan cermat, Luo Zeng menemukan sekelompok bulu di bawah perut lebah-lebah ini. Bulu ini terkontaminasi oleh setetes mata air berwarna-warni. Lebah liar ini benar-benar mengumpulkan mata air berwarna-warni langsung sebagai nektar. Tidak mengherankan bahwa lebah liar dapat terbang, bahkan jika Luo Zeng tidak dapat terbang sekarang, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menghilangkan gravitasi yang kuat. Lebah ini memberi makan sumber kekuatan sepanjang tahun, tapi ia dapat menghilangkannya dari tanah. Gravitasi. Semakin dekat ke sarang, semakin hati-hati Luo Zeng. Sekitar 7 atau 8 kaki jauhnya dari sarang ini, Luo Zeng tiba-tiba datang dengan perasaan buruk, sepertinya ada sesuatu yang mengintip dari jarak dekat. Perasaan ini baru saja muncul, dan Luo Zeng tiba-tiba menjadi waspada. Di suku Bensan, Luo Zeng mendapat perlakuan terbaik, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada bahaya di sini. Di tempat di mana tidak ada hukum untuk diikuti dan tidak ada alasan sama sekali, Luo Zeng tidak akan melonggarkan kewaspadaannya kapan saja. Setelah menghentikan langkah, Luo Zeng melihat sekeliling di bawahnya, tetapi tidak ada apapun di sekitarnya, kecuali gua di depan samping, tapi gua itu kosong. Setelah melihat lagi, Luo Zeng akhirnya menemukan masalahnya. Ada 2 celah di tengah sarang raksasa. Ada sepasang mata yang tersembunyi di celah itu. Mata itu terdiri dari mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat membedakan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya pada mata, dan Luo Zeng dapat melihat bayangannya sendiri di dalamnya, dan setiap cermin memiliki pantauannya sendiri. Saya diawasi oleh sepasang mata ini. Perasaan ini membuat rambut Luo Zeng terangkat. Apa hantu di sarang ini? Sepasang mata ini puluhan kali lebih besar dari lebah biasa. Tentu bukan lebah biasa. Apakah itu raja lebah liar? Di bawah koloni lebah, biasanya ada raja lebah yang mati-matian berkembang biak, dan raja lebah ini juga akan meminta 99 makanan. Semua lebah pekerja adalah untuk lebah ratu. Masalahnya adalah ini adalah satu-satunya makanan di dalam mata air suci. Hanya sumber kekuatannya, bukan? Memikirkan raja lebah yang menelan banyak sumber daya, hati Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Dia secara psikologis siap menghadapi beberapa hal aneh di tempat hantu ini, tetapi hal di depannya masih membuat kulit kepala Luo Zeng mati rasa. Cobalah untuk bertemu sebanyak mungkin. Pada saat ini, Luo Zeng ingin menutup matanya. Cobalah untuk tidak membiarkan emosinya berfluktuasi. Yang terbaik adalah mengubahnya menjadi sepotong kayu. Sama seperti Luo Zeng baru saja akan bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Hei! Luo Zeng terkejut dan melihat sosok kekar di sisi gua, jatuh langsung dari atas. Itu adalah seorang pendobrak gunung. Gunung yang runtuh ini memiliki bentuk tubuh yang besar, dan dinding gua ini halus dan lurus melalui bagian atas, meluncur langsung turun dari atas, ada kelembaban besar dan dampak. Pada saat ini, Luo Zeng juga menolak untuk menyatu, dan dengan cepat mundur ke belakang. Boom! Baru saja pensiun, tubuh kekar berguling langsung ke bawah dan langsung menabrak dinding gunung di sisi kanan Luo Zeng, membuat suara keras. Ini juga sebanding dengan kekasaran kulit orang-orang Biansan. Ini bukan masalah besar di bawah dampaknya. Orang-orang Biansan hanya bangkit dan menggunakan bahasa orang Chuangsan untuk bersumpah dan melihat Luo Zeng di sebelah mereka. Luo Zeng. Orang-orang Biansan melirik sama-sama dan segera memanggil nama Luo Zeng. Tetapi apakah itu mata atau nada? Sepertinya tidak ramah. Setelah keruntuhan orang-orang klan, mereka akan memiliki ritus-ritus. Isi ritus adalah untuk memasuki gunung mata air suci untuk diuji, dan kemudian menarik sumber kekuatan untuk menyelesaikan transformasi. Adapun para pejuang asing, mereka hanya bisa lebih murah di belakang orang-orang Biansan. Oleh karena itu, sulit bagi orang asing untuk menjadi superior dan sulit untuk mengejar ketinggalan dengan gunung-gunung yang runtuh. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, seorang saudara lelaki yang mengandung rawa dengan kabut asap juga menciptakan keajaiban. Kali ini situasinya berbeda. Orang-orang Lusan secara langsung menempatkan Luo Zeng di tempat pertama. Tidak hanya membiarkan Luo Zeng pertama kali memasuki Gunung Sempuan, tetapi juga Guntur juga menghancurkan prajurit lain dari keruntuhan, jika mereka bertemu Luo Zeng untuk membantunya. Atas perintah Thunder, mereka tidak berani untuk tidak patuh, tetapi hati secara alami sangat meremehkan. Bocah ini juga memiliki kekuatan gaib yang tidak takut pada nyala api. Mengapa mereka mendapat bantuan seperti itu dari gunung-gunung yang runtuh? Orang-orang muda dari orang-orang Bensan sudah lama tidak puas. Pada saat ini, melihat di mana Luo Zeng benar-benar ramah, ini juga cenderung membantu Luo Zeng. Jika ada kesempatan, dia bahkan ingin bertarung dengan Luo Zeng. Namun, Luo Zeng hanya mengarahkan jarinya ke arahnya. Pemuda gunung yang roboh itu berbalik dan tiba-tiba menjadi tercengang. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak berani bergerak. Bahkan suasana pun tidak berani keluar. Hei! Hanya ketika orang-orang gunung yang runtuh turun dan menyebabkan gerakan besar, lebah-lebah di sarangnya keluar dan berputar-putar di udara. Langkah, sarang tua lebah. Gunung yang runtuh ini tentu saja pertama kali memasuki musim semi suci, tetapi ia akhirnya tahu kengerian dari lebah liar ini. Lebah-lebah liar itu terus-menerus melambaikan lintasan berbentuk lingkaran di udara, yang merupakan peringatan. Jika mereka semakin dekat, mereka akan melancarkan serangan. Ada waktu dupa haru, Luo Zeng dan orang-orang Mao Shan tetap di tempatnya, seperti patung batu, berdiri diam di tempat. Lebah-lebah liar itu tidak menyusul, dan setelah melambaikan lingkaran di sekitar sarang, mereka kembali ke sarang dengan tertib, dan tempat itu kembali tenang. Hei, jalan mana yang tidak baik? Tapi kamu harus menemukan jalan ini, cari kematian. Runtuhnya orang gunung dengan dingin melirik Luo Zeng. Di depan sikap orang-orang gunung yang runtuh, Luo Zeng tidak peduli. Dia berkata dengan lemah, ada jalan buntu. Jalan mati. Orang-orang gunung yang runtuh tiba-tiba melihat sekilas. Dia jatuh dari atas, tapi tidak terlalu gugup. Jalan di mata air suci itu rumit, dan itu dibentuk oleh erosi sumber kekuatan.
Jadi tidak ada jalan nyata ke jalan. Mereka terhubung satu sama lain, dan akhirnya mereka akan berkumpul di jalan yang sama. Masalahnya adalah bahwa jalan ini diblokir oleh sarang. Dia tidak bisa memanjat gua yang jatuh. Luo Zhen berkata bahwa jalan di belakangnya adalah jalan buntu, maka mereka hanya perlu meninggalkan jalan di depan. Tapi di jalan ini, ada sarang lebah liar yang besar di sini. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang Bengsan berseru. Mulut Luo Zhen, pria ini masih penuh dengan perusuhan pada dirinya sendiri, dan sekarang kebajikan seperti itu, karakter gunung yang runtuh ini benar-benar buruk. Setelah tinggal selama 6 bulan terakhir, Luo Zhen juga tahu bahwa orang-orang Chuangsan tidak akan memasukkan, atau bahkan berbohong. Jika mereka memiliki alasan untuk membenci diri mereka sendiri, maka mereka pasti akan membenci wajah mereka. Jika Anda butuh bantuan, Anda akan langsung meminta bantuan. Luo Zhen juga terbiasa melakukan hal ini. Dia tidak peduli dengan orang ini. Dia hanya berkata dengan lemah, kamu hanya bisa lewat dengan hati-hati, selama kamu tidak mengganggu lebah ini, masalahnya harus kecil. Hanya sebuah langkah besar, lebah-lebah liar ini hanya melayang-layang di sekitar sarang, dan tidak menyerang Luo Zhen dan keruntuhan orang gunung, yang menunjukkan bahwa lebah liar tidak terlalu baik. Satu-satunya masalah adalah lebah ratu di sarang ini, tambah Luo Zhen. Apa? Ada raja lebah di dalam. Suara orang-orang Bengsan tiba-tiba meningkat 8 poin, dan kemudian mereka menghentikan mulut mereka, tetapi mata mereka penuh ketakutan. Luo Zhen penasaran, apakah ada raja lebah di dalam sarang, bukankah itu normal? Sarang dapat melanjutkan, bergantung pada ratu untuk terus memberi makan keturunannya. Lebah ini seharusnya tidak lepas dari aturan ini. Tidak. Tidak seperti ini. Sama sekali tidak normal memiliki ratu lebah. Kata orang gunung yang runtuh dengan ngeri. Melihat wajah orang ini, Luo Zhen tiba-tiba merasa bahwa dia menganggap hal ini terlalu sederhana.